warzuqni fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita pagi hari ini di halaman 103. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa man wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kafarah wa hiya idqu raqabatin mu'minah fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain fa illam yastati fa it'amu sittina miskina likulli miskinin muddan wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan ud'ima anhu likulli yaumin muddan wasyaihu in ajaza anis saumi yuftiru wa yud'imu an kulli yaumin mud wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihimal qada wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihimal qada wal kaffarah an kulli yaumin muddun wa huwa ritlu wa sulusu bil iraqi wal maridu wal musafiru safaron tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Ayyuhal ikhwan, pada hari ini mungkin nanti akan kita bagi dua materi, yaitu dalam bab ini adalah tentang qada dan kafarat siam, ya. Qada dan kafarat siam ini bagi orang yang meninggalkan siam atau orang yang melakukan pelanggaran, mempergauli istri misalnya, atau orang yang tidak mampu. Nah, jadi nanti akan kita bahas dua. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana dengan orang yang mempergauli istrinya di siang hari. Kemudian insya Allah besok akan kita bahas tentang orang-orang yang tidak mampu melaksanakan saum, baik orang tua ataupun wanita hamil dan menyusui. Jadi kalau hari ini nanti kita akan bahas yang mempergauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Baik. Wa man wati'a fi nahari Ramadan, dan barang siapa yang mempergauli istrinya di siang Ramadan amidan dengan sengaja fil farji dalam kemaluannya fa alaihil qada'u wal kafarah, maka hendaklah dia mengganti atau mengqadha dan membayar kafarat. Tingkatannya wahia itqu raqabatin mu'minah. Yang pertama, kalau seseorang itu terjatuh mempergauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadan, itu kalau dia memiliki, hendaknya memerdekakan budak wanita mukminah. Itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan budak wanita mukminah. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak mampu atau tidak mendapatkan budak wanita mukminah, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kemudian fa illam yastati fa it'amu sittina miskina.
Kalau tidak mampu juga, maka hendaknya ia memberi makan 6 orang miskin. Likulli miskinin mudun. Setiap orang miskin diberinya makan seukuran 1 mud. Nah, sekarang kita lihat penjelasannya dalam bab ini. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, wa ghairihima, juga yang lain dari keduanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun faqala, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku celaka, atau celaka aku. Qala malaka, Nabi bersabda, kamu memang kenapa kok celaka? Malaka, kamu kenapa? Atau apa yang menimpamu sehingga kamu celaka? Qala waqatu alam ro'ati wa ana sha'im. Laki-laki tadi mengatakan, celaka aku karena aku jatuh atau aku melakukan hubungan badan kepada istriku sedangkan aku berpuasa. Fi riwayah, dalam riwayat yang lain, fi Ramadan. Jadi aku mempergauli istriku pada siang hari bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian bertanya, hal tajidu raqabatam ta'tikuha. Yang pertama Nabi bertanya, apakah kamu punya budak wanita mukminah ta'tikuha yang bisa kamu bebaskan? Maksudnya apakah kamu punya budak wanita mukminah yang bisa kamu bebaskan? Qala la, laki-laki tadi menjawab tidak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, laki-laki tadi mengatakan tidak mampu. Faqala fahal tajidu it'amu sittina miskina, apakah kamu bisa memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang? Qala la, laki-laki tadi juga tetap menjawab tidak mampu. Suruh membedakan budak wanita mukminah nggak punya, suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, disuruh memberi makan 60 orang miskin nggak punya, gitu. Qala fama kasan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina nahnu ala dzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Ini kira-kira diapain orang ini, bingung gitu. Nabi terdiam. Fabayyana nahnu ala dzalik, sedangkan kami menjelaskan kepada kami yang ada di tengah-tengah kami itu. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr. Jadi ketika diam ini dan kami ada di sekitar beliau, tiba-tiba beliau didatangi oleh seseorang membawa sekeranjang kurma.
terus segantang kurma, satu kotak gitu. Kalau sekarang hari ini satu box ya. Nabi SAW dibawain oleh seseorang satu keranjang kurma. Wal arakul miktal, atau dengan ukuran satu keranjang tadi ya. Aina sa'il, kemudian Nabi bertanya, mana tadi orang yang bertanya tadi. Jadi setelah Nabi SAW menerima hadiah kurma, Nabi bertanya, mana yang tanya tadi, yang tanya celaka tadi mana gitu. Faqala ana, laki-laki tadi mengatakan, saya ya Rasulullah. Qala khudh hadza fatasaddaq bihi, Nabi bersabda, ambillah kurma ini dan bersedekahlah kamu dengannya. Faqala ar-rajul, laki-laki tadi menjawab lagi, a'ala afqari minni ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah? Jadi dikasih kurma, suruh bersedekah, itu masih jawab juga, apakah ada orang yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah, yang pantas untuk menerima sedekah? Fa wallahi ma baina la bataiha yuridul hartain, demi Allah, di antara kami, yaitu di hartain itu, tidak ada ahlu baiti afqari min ahli baiti. Di hartain itu tidak ada orang yang lebih miskin dari keluargaku. Jadi dia menjelaskan lagi, apakah ada orang yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah? Demi Allah, di hartain itu tidak ada keluarga yang lebih miskin dari keluargaku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badadi anyabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa atau merasa, ya Nabi tertawa sampai badat anyabihi, sampai kelihatan gigi gerahamnya, putihnya gigi geraham beliau. Jadi ini orang ini udah miskin, melakukan pelanggaran, dikasih juga masih juga jawab gitu, sampai gigi Nabi kelihatan, gigi putihnya kelihatan. Summa qala, kemudian ad'imhu ahlaka, kalau gitu berikan saja kepada keluargamu, berikanlah, makanlah bersama keluargamu. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita tentang urutan bagaimana kalau ada orang yang terjatuh melakukan pelanggaran, mempergauli istri di siang hari bulan Ramadan. Jadi secara berurut, pertama kali membebaskan budak wanita mukminah. Jadi harus budak wanita mukminah, karena nanti ada kafarat yang lain itu memerdekakan budak wanita saja. Kalau budak wanita itu boleh wanita mukminah atau budak wanita ghairu mukminah, selain yang mukminah. Tapi kalau yang sebab saum ini, sebab pelanggaran saum ini, yang dimerdekakan adalah budak wanita yang mukminah, Kedua, kalau dia tidak mendapatkan, maka kafaratnya, hukumannya yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut dia melakukan puasa, berarti 60 hari. Kalau tidak mampu juga, maka memberi makan orang miskin yang ada di sekitarnya, diutamakan tentu yang ada di sekitarnya, itu sebanyak 60 orang. Nah, waqa'at alam ro'ati, penjelasan dari hadis di atas tadi, waqa'at alam ro'ati, maksudnya terjerumus pada istriku itu adalah jami'atha, aku telah mempergaulinya.
Raqabah ay insanan mamlukan. Raqabah itu maksudnya adalah budak sahaya. Ta'tikuha atau tahriruha minar riqi wal ubudiyah, memerdekakannya dari perbudakan. Al-miktal wi'aun yansaju min warakin nahal. Al-miktal itu ukuran tempat untuk meletakkan, biasa yang digunakan untuk meletakkan kurma. Tadi kalau bahasa kita mudahnya keranjang tadi ya. Min warakin nahal, tapi terbuat dari daun kurma ya, dari daun kurma. Al-hurrataini masna hurrah wa ya ardun data hijarah sauda. Hurta ini itu adalah dua hurrah, maksudnya ardun data hijaratin sauda, tanah di antara dua batu yang hitam. Maksudnya itu menunjukkan sebuah tempat, antara satu tempat dengan tempat yang lain, atau di antara dua gunung, maksudnya begitu. Atau Madinah itu juga kadang disebut seperti itu. Karena apa? Dia di antara dua gunung. Ada gunung di sebelahnya dan gunung di sebelahnya. Badat an yabihi aido harab, artinya menampakkan, kelihatan. Kinayatan an syiddati dohakihi, itu sebuah kiasan menunjukkan Nabi itu sangat tertawa gitu, karena ini sungguh terlalu gitu. Kebangetan, udah miskin, ngelanggar pula, udah dikasih juga masih juga ngenyang gitu. Nah ini menunjukkan siddatu dohakihi, Nabi sangat merasa geli gitu, ketawanya mulai lebih gitu ya. Jadi ayyul ikhwan arsyadani wa arsyadakumullah. Jadi orang kalau melakukan pelanggaran ini, maka dia secara berurut dari pertama, kedua, kemudian ketiga. Kalau tidak dapat nomor satu, nomor dua, tidak bisa nomor dua, baru nomor tiga. Wala yajuzu lil fakir alladzi qadara 'alal it'am sarafa dzalika ila iyalihi wa kadzalika ghairaha minal kafarah wa ma dzakara fil hadis khususiyatan lidzalikar rajul. Maka tidak boleh bagi orang yang fakir alladzi qadara 'alal it'am, yang mampu untuk memberi makan, dia sarafa dzalika ila iyalihi, untuk dibagikan kepada keluarganya. Kalau orang fakir masih mampu memberi makan keluarganya, maka tidak boleh kafarat makanan itu diberikan kepada keluarganya, harus kepada orang lain. Wa kadzalika ghairuha minal kafarah, demikian juga dengan kafarat yang lain. Wa ma dzakara fil hadis, adapun yang disebutkan dalam hadis ini tadi yang terutama yang paling ujung tadi ya, kalau nggak ada ya pada keluargamu saja. Nah itu maksudnya khususiyatan lidzalikar rajul, itu hanya khususon untuk apa? Untuk laki-laki ini. Jadi nggak boleh setelah laki-laki ini, maka yang berlaku hukumnya yang mana berarti? 3 tingkatan tadi. Jadi kalau ujung dari hadis tadi diberikan kepada keluarganya, itu adalah khususiyah ya, khususiyah saja. Jadi kekhususan bagi laki-laki ini. Nah kemudian likulli miskinin muddun, setiap orang miskin darinya itu 1 mud. Ini kalau asatidah nanti kita bab zakat, itu 1 mud itu kalau dikalikan 4 itu nanti 1 sok. Kalau zakat fitrah nanti
ada 1 sok ya. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Kalau ukuran mud itu kurang lebih 600 liter apa 600 kilo, nah gram ya, 0,6 kilogram. Nah, sekarang kita lihat dulu penjelasan yang di bawahnya itu. Min ghalibil quti ahlul balad. Maksudnya dari makanan yang biasa diberikan kepada suatu kaum di negeri itu. Kalhatonah wal mud yusawi inaan, 1 mud itu seukuran inaan muka aban, bejana yang kotak, tulu hurfihi, kalau diukur panjangnya itu kira-kira 9,2 mili, 2 cm. Jadi kalau diukur kira-kira 9,2 cm. Kalau ditimbang wa yazunu ma yasi'uhu situna graman. Kalau ditimbang 1 mud itu kurang lebih 600 gram. Makanya nanti zakat fitrah itu ada yang mengukur 2,4 di Indonesia, kemudian ikhtiyatan, hati-hati, diambilnya minimal 2,5. Jadi gitu dinaikkan, karena kalau zakat itu naik boleh, kalau turun tidak boleh. Kalau kelebihan dikit nggak apa-apa, tapi kalau kurang jangan gitu. Makanya ikhtiyatonnya kalau di Indonesia diambilnya 2,5 kilo ya. Walaupun nanti ada yang ngukur lebih Ustaz, ada yang lebih, itu ada perbedaan ya. Memang iya, karena asli mudnya itu dengan apa? Dengan segenggam beras ini tadi, dengan tangan orang dewasa. Tentu kalau diambil orangnya yang gede, diukurnya mungkin bisa lebih dari 600 gram tadi. Tapi kalau yang diambilnya kecil, mungkin bisa kurang dari itu gitu. Tapi dari hasil percobaan uji coba gitu, maka 1 mud itu kurang lebihnya 600 gram. Ya, jadi nanti ngukurnya beda-beda. Tangan kita yang orangnya dikarunia Allah gede kan, berarti isinya banyak. Tapi kalau orangnya dikaruniai kecil gitu, nah berarti isinya agak sedikit. Tapi ini menurut timbangan yang rata-rata. Jadi ini ayat ikhwan, mudah-mudahan bisa kita perkirakan tuh, membayar berarti memperkirakan makan orang miskin itu 1 mud kalau diukur pakai makanan pokoknya. Tapi ada sebagian ulama lagi juga kalau ini diukur 1 mud itu memberi makan orang miskin itu seperti apa? Ya makanan yang biasa dimakan oleh si pelanggar ini. Kalau dia memang dikarunia Allah orang kaya yang makannya biasanya 1 kali makannya itu lengkap dengan segala lauk pauknya, nah tentu mungkin akan berbeda nilainya kalau dengan orang yang biasa-biasa saja, makannya juga biasa-biasa saja. Kalau di kita ini mungkin ada istilahnya, ada yang kalau makan di warung itu pilihannya serbu melulu gitu, pilihan yang 10 ribuan, ada yang sekali makan mungkin yang rata-ratanya mungkin 35.000. Nah tentu ini kelasnya juga berbeda-beda. Jadi menurut kebiasaan yang dikeluarkan oleh diri kita ya. Baik, 1 baris lagi. Wa man mata wa alaihi siyam min Ramadan ud'ima anhu likulli yaumin muddan. Dan barang siapa yang meninggal dan dia meninggalkan siam Ramadan,
ut'ima anhu likulli yaumin muddan, maka keluarganya nanti mengganti makanan, membayar kafarat makan untuk setiap harinya 1 mud. Kalau orang yang meninggal tadi 5 hari nggak puasanya, maka 5 hari itu digantikan makanan. Kalau sebulan penuh karena dari awal Ramadan meninggal, apa dari awal Ramadan tidak puasa kemudian meninggalnya di akhir, ya berarti 30 hari. Disesuaikan dengan berapa lama dia meninggalkan puasanya. Wasyaihu in ajaza anis saumi yuftiru wa yud'aimu an kulli yaumin muddan. Demikian juga orang yang sudah lanjut usia, yang tua, jika tidak mampu untuk melaksanakan saum, maka dia hendaknya memberi makan setiap hari 1 hari itu 1 orang dengan ukuran 1 mud juga. Nah ini nanti yang dari bab ini sampai belakang itu tentang hukum orang yang tidak mampu berpuasa. Nah ini yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Jadi yang tadi itu orang yang meninggalkan puasa karena pelanggaran, kemudian yang kedua nanti orang yang meninggalkan puasa karena ketidakmampuan, baik dari orang tua dan wanita yang hamil dan atau menyusui. Ya, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Demikian ayyuhal ikhwan, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat. Tentu kita berharap ini bisa memberi pencerahan kepada saudara-saudara kita yang hari ini sedang melaksanakan puasa. Kalau kebetulan ditakdirkan Allah ada kendala untuk melaksanakan saum Ramadan, tentu kalau bagi kita berharap Allah memberikan kekuatan kita sampai akhir Ramadan ini bisa melaksanakan dengan penuh semangat, puasanya sempurna, ibadah-ibadah penyertanya juga kita bisa berlomba-lomba. Apalagi di awal Ramadan kemarin saya sampaikan bahwa kita ini dalam kondisi lockdown ini luar biasa, kesempatannya jauh lebih banyak, mungkin melebihi dari tahun-tahun sebelumnya yang sambil kerja keras. Nah ini hari ini kita suka tidak suka kita bisa konsentrasi untuk berRamadan dengan sempurna insya Allah. Demikian kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.